इस्लाम चीज क्या है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 71, "Walaqad karamna," dan sesungguhnya telah kami memuliakan Bani Adam, anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kata yang terkandung di dalam ayat di atas, kata karamna adalah bentuk kata kerja yang memiliki arti mulia. Kata karoma dalam tasdid ra memiliki arti memuliakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah memuliakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaannya. Jika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta telah memuliakan manusia, maka sangat naif jika sesama manusia saling mencaci, memaki, menghina satu dengan yang lain. Sebab setiap manusia telah memiliki hak, harkat, martabat asasi yang harus dihormati oleh sesamanya. Tidak tanggung-tanggung di dalam ayat tersebut kata karomah diawali dengan kata laqad yang artinya sesungguhnya, yang berfungsi untuk memperkuat makna dari kata itu. Kemudian Bani Adam memiliki makna umum yang mencakup arti luas dan tak terbatas. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan al-mu'minun atau al-muslimun, tetapi menggunakan kata Bani Adam atau anak cucu Adam, yang mengisyaratkan bahwa semua manusia, apapun latar belakangnya, baik agamanya, sukunya, rasnya, bangsanya, warna kulitnya, dengan segala keragamannya, memiliki kedudukan dan martabat yang sama dalam segala aspek kehidupan, yang harus saling menghormati satu dengan yang lain. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW menyampaikan pesan kemanusiaan. Selanjutnya di saat Rasulullah SAW melakukan haji wada, di mana beliau SAW menyampaikan pesan isyarah bahwa beliau tidak akan lama lagi meninggalkan dunia ini. Sehingga para sahabat pun tak kuasa membendung tangis di tengah suasana hiru biru tersebut. Sebuah pesan substansial keluar dari lisan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan nenek moyangmu juga satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa lain. Tidak ada kelebihan bangsa lain terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah terhadap yang kulit putih atau kulit hitam. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam terhadap yang berkulit merah.
kecuali dengan takwa. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan Al-Haythami. Pidato Rasulullah SAW tersebut mengandung pesan yang sangat mendalam dalam rangka mengangkat nilai kemanusiaan. Beliau memuliakan dengan suruhan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tentu Rasulullah SAW tahu bahwa momen haji wada mayoritas jamaahnya adalah orang mukmin. Tetapi kenapa baginda Muhammad Mustafa SAW tidak menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Hal ini menandakan bahwa substansi ajaran yang beliau SAW dalam pidato bersifat universal, berlaku untuk seluruh manusia. Dan ini terjadi 10 abad jauh sebelum deklarasi HAM pada tahun 1948. Sekali lagi, manusia tidak boleh membuat klaim bahwa dirinya merasa lebih istimewa dibanding orang lain. Sebab derajat kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Artinya, segenap kemampuan manusia diukur dengan keitaatan atau kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum, innallahu alimun khabir. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Hadirin dan hadirat sidang jalsah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan menjadi perhatian yang serius di dalam Islam. Hal ini dapat kita lihat ketika Rasulullah SAW mensiarkan agama Islam, di mana kondisi bangsa Arab sedang dirundung kerusakan moral, pelecehan nilai-nilai kemanusiaan sampai titik nadir. Sehingga sering terjadinya peperangan, pertikaian lantaran berbeda ras, suku, atau asal-usul primordial tertentu. Bahkan kaum perempuan kehilangan martabatnya. Bahkan terjadi perilaku mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena dianggap memalukan keluarga. Dengan demikian betapa beratnya misi Nabi Muhammad Mustafa SAW di kala itu. Beliau tidak hanya hendak membersihkan paganisme atau penyembahan terhadap berhala-berhala, tetapi juga menata moral masyarakat Arab yang dilanda kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Dan Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kehadiran Nabi Muhammad Mustafa SAW adalah tonggak revolusi nilai-nilai kemanusiaan yang besar bagi peradaban khairul ummah, yang didasarkan pada sendi-sendi tauhid dan membawa ajaran yang berimplikasi besar kepada kemanusiaan dan peradaban dunia. Nabi SAW bersabda, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan setiap diri beliau terpancar mata air kecintaan dan kasih sayang kepada manusia. Dan akhlak Nabi Muhammad Mustafa SAW menunjukkan keteladanan pengabdian kepada kemanusiaan. Hadirin dan hadirat sidang jalsah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan ibadat satu tubuh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dari Nu'man bin Bashir dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga atau tidak bisa tidur. Dan panas turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hazrat Imam Mahdi alaihissalam bersabda, agama mendorong umatnya untuk membantu siapa yang membutuhkan. Karena pada hakikatnya menolong orang yang membutuhkan berarti menolong dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya,
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa siapa yang menyelesaikan penderitaan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan penderitaannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib saudaranya seiman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kembali Hazrat Imam Mahdi Salam menyampaikan, apabila seorang tidak memiliki sarana materi untuk menolong seseorang dari yang sedang dalam kesulitan, maka tolonglah dengan tanganmu dan pikiranmu. Jika tidak mampu, maka paling tidak kamu doakan dengan tulus, diikuti hati yang lembut dan suci, agar Allah Ta'ala menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Kita sepatutnya harus memiliki rasa peduli atas kesulitan orang lain dan menganggap cobaan orang lain sebagai cobaan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai kemanusiaan terkadang mendahului keberagaman. Terkadang nilai kemanusiaan mendahului keberagamaan. Walau agama diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Diceritakan bahwa suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an hendak melakukan sholat berjamaah di masjid. Di tengah-tengah perjalanan, beliau bertemu di hadapannya seorang nenek tua yang sudah susah di dalam berjalannya. Dan jalannya pun sangat lamban. Beliau merasa tidak nyaman untuk mendahulinya, hingga membuatnya lambat untuk berjamaah dengan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Sesampainya orang tua itu di pintu masjid, maka Sayyidina Ali radhiyallahu an mengira orang itu Nasrani. Maka beliau masuk masjid dan mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan ruku yang agak lama, tidak seperti biasanya. Seolah memang sedang menunggu Sayyidina Ali radhiyallahu an ikut sholat berjamaah. Maka seusai sholat Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memanjangkan rukukmu saat ini? Padahal sebelumnya tidak pernah demikian. Rukukmu saat ini padahal sebelumnya tidak seperti demikian." Rasulullah SAW menjawab, "Di saat rukuk tadi dan hendak mengangkat kepala, tiba-tiba Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku. Maka ketika Jibril mengangkatnya, barulah aku mengangkat kepalaku." Sahabat pun heran dan bertanya, "Mengapa demikian Jibril melakukan hal itu ya Rasulullah?" Nabi pun menjawab, "Aku belum menanyakan kepada Jibril." Lalu datanglah Jibril dan memberitahukan kepada baginda Muhammad Mustafa SAW, "Wahai Rasul, sesungguhnya Ali hendak mengikuti sholat berjamaah denganmu. Akan tetapi di perjalanan menemukan seorang nenek tua yang sudah payah dalam berjalannya. Dan Ali merasa tidak nyaman untuk mendahulinya. Karena menghargai orang tua tadi, seorang Nasrani, maka Allah memerintahkanku untuk menahan rukukmu supaya Ali dapat sholat berjamaah denganmu." Lihatlah bagaimana Allah SWT menjaga hak manusia. Rasa kemanusiaan sebagaimana Ali menghormati orang tua meski dia beragama Nasrani. Kalau memang sholat berjamaah lebih utama ketimbang menghormati orang yang meski beda keyakinan, tentu Allah tidak akan menyuruh Jibril menahan ruku baginda Muhammad Mustafa SAW. Nare takbir. Hazrat Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad Ki. Nare takbir. Hadirin dan hadirat sidang jasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Rasulullah SAW kekurangan air dan hanya cukup untuk berwudu, lalu seorang pengemis meminta air itu, ia sedang kehausan, maka air itu diberikan kepadanya. Dan Rasulullah SAW pun akhirnya melakukan tayamum. Urusan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, Islam selalu mendahulukan daripada urusan keberagamaan. Meski kalau kita kaji sebenarnya,
Agama tidak lepas dari itu. Kita yang beragama memang seharusnya menjunjung kemanusiaan. Bahkan kalaupun kita nanti mati dan yang berkaitan urusan kemanusiaan belum terpenuhi, seperti hutang misalnya, maka ruh kita tidak akan sampai ke langit sebelum ahli waris melunasi hutangnya. Kenapa? Bukan karena puasa dan sholatnya belum diganti, akan tetapi masalah hutangnya. Teladan pengabdian nilai-nilai kemanusiaan Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi. Terdapat sebuah riwayat ketika Qais bin Sa'ad radhiyallahu an dan Sa'al bin Hunayf radhiyallahu an sedang berada bersama Rasulullah SAW di Qadisiyah. Tiba-tiba beberapa orang dari orang-orang Yahudi tengah membawa jenazah salah seorang dari saudara mereka yang baru saja meninggal dunia. Melihat hal itu, Baginda Muhammad Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berdiri demi menghormati jenazah orang Yahudi tersebut. Salah seorang sahabat lantas bertanya, "Ya Rasulullah, mereka itu adalah orang Yahudi." Kemudian Rasulullah menjawab, "Bukankah dia manusia? Jika kalian melihat manusia yang diarak seperti itu, maka berdirilah." Sahih Muslim. Dari ungkapan hadis di atas dapat dipahami bahwa Baginda Muhammad Mustafa SAW sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Betapapun orang itu berbeda keyakinan dan prinsip-prinsipnya, tetapi beliau tetap menghormati dan menghargai mereka sebagai manusia. Karena keberbedaan atau pluralitas itu adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa menghindarkan dan tidak bisa dihindarkan dan merupakan kehendak Allah Ta'ala. Kalau kita menentang pluralitas berarti sama saja kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah lain, Sirah Nabawiyah, ada seorang perempuan tua sedang membawa beban yang amat berat. Perempuan tua itu nampaknya kepayahan, namun ia tetap berusaha membawa barang bawaannya dengan sekuat tenaganya. Tak lama kemudian ada seorang laki-laki muda yang datang menawarkan diri untuk membantu mengangkat bebannya. Perempuan itu dengan senangnya menerima tawarannya dan laki-laki itu pun mengangkat bawaannya, kemudian mereka berjalan beriring-iringan. Ternyata perempuan itu senang bercerita, seraya berkata, "Aku senang sekali kamu mau membantu dan menemaniku." Dan laki-laki muda itu dengan sabarnya mendengarkan cerita dari nenek tadi. Saat itu perempuan itu memberikan nasihat, "Wahai anak muda, aku punya satu permintaan. Kamu jangan sekali-kali mendekati yang namanya Muhammad. Karena gara-gara dia tidak ada lagi rasa damai dan aku sangat terganggu dengan pemikirannya. Orang itu benar-benar membuat aku kesal. Kemanapun aku pergi namanya selalu diperbincangkan. Dia dikenal berasal dari keluarga dan suku yang terpercaya. Tapi tiba-tiba dia memecah belah orang-orang dengan mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Dia telah menyihir orang-orang lemah, orang-orang miskin, para budak-budak. Orang-orang itu berpikir mereka akan dapat menemukan kebahagiaan, ketenangan, kekayaan, dan kebebasan dengan mengikuti jalannya. Tak lama kemudian, sampailah ke tempat tujuan. Laki-laki muda itu menurunkan beban bawaannya. Lalu perempuan tua itu tersenyum menatap sambil berkata, "Terima kasih banyak anak muda. Perangaimu sangat elok sekali. Jarang aku temukan anak muda sepertimu. Sekali lagi, aku beri satu nasihat lagi. Jauhilah Muhammad. Jangan pernah memikirkan kata-katanya atau mengikuti jalannya. Kalau kamu lakukan itu, kamu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Yang ada hanyalah masalah." Anak muda itu tersenyum sambil berbalik menjauh. Dan perempuan tua itu kembali menghentikan langkahnya. "Wahai nak, tunggu sebentar. Aku belum tahu siapa namamu." Lalu anak muda itu menjawab, "Namaku adalah Muhammad." Dan betapa terkejutnya nenek tua itu. "Maaf, ulangi lagi, aku kurang mendengar. Siapa namamu?" "Aku adalah Muhammad." Maka perempuan itu terpaku dan memandangi wajah Muhammad Rasulullah SAW. Dan tak lama keluar kata-kata,
mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nare takbir. Hazrat Muhammad Mustafa. Ghulam Ahmad Ki. Jamaat Ahmadiyah Indonesia. Jalsa Salana Indonesia. Nare takbir. Hadirin dan hadirat sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah standar yang sangat tinggi yang diperlihatkan baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun beliau dicaci dan difitnah, namun tetap saja beliau melakukan nilai-nilai kemanusiaan itu. Betapa agungnya budi pekerti Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan adab, senyum, baginda Muhammad Rasulullah SAW dapat meluluhkan hati perempuan yang membencinya. Selanjutnya, Hazrat Imam Ali Salam bersabda, sedemikian risaunya diriku saat aku sedang sholat dan mendengar kesusahan orang yang meminta pertolongan. Maka besar keinginanku untuk membatalkan sholatku. Kemudian aku membantu orang itu dengan melimpahi kasih sayangku sebanyak-banyaknya. Selanjutnya beliau juga bersabda, berdiamnya diri seseorang saat melihat saudaranya sedang membutuhkan pertolongan atau bantuan dari kesulitan yang menimpanya, sedang ia mampu untuk melakukannya, namun tidak mau melakukannya, maka hal itu merupakan perbuatan yang sangat keliru dan tidak berakhlak. Kemudian beliau memberikan contoh lagi bagaimana teladan pengabdian, nilai-nilai kemanusiaan baginda Muhammad Rasulullah SAW supaya orang bisa mandiri. Pada saat itu datang seorang peminta-minta kepada Rasulullah SAW, sedang berkumpul dengan para sahabat. Melihat kehadirannya, Rasulullah SAW lantas bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu di rumah? Orang itu menjawab, saya hanya memiliki pakaian yang biasa saya pakai sehari-hari dan sebuah cangkir. Rasulullah SAW berkata, ambillah dan bawalah kemari. Orang itu langsung bergegas pulang dan kembali dengan membawa sebuah cangkir. Kemudian Rasulullah SAW mengambilnya dan menawarkan cangkir itu kepada para sahabat. Adakah di antara kalian yang ingin membeli cangkir ini? Maka seorang sahabat menyahut dan membeli cangkir itu dengan 2 dirham. Kemudian Rasulullah SAW memberikan uang itu kepada si peminta-minta. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan uang itu digunakan untuk membeli kampak. Supaya kampak tersebut digunakan mencari kayu bakar lalu menjualnya. Selama 2 minggu ini kamu jangan ketemu saya. Dan ketemui saya setelah 2 minggu, kata Rasulullah SAW. 2 minggu kemudian pengemis itu datang kembali menghadap Rasulullah SAW. Tidak meminta-minta lagi atau mengemis lagi. Namun ia datang dengan membawa uang 10 dirham dari hasil penjualan mencari kayu bakar, dan Rasulullah SAW menyuruh menjual kayu bakar tadi dan membelikan pakaian dan makanan untuk keluarganya. Rasulullah SAW berkata, hal ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta karena hanya akan membuat noda di wajahmu di akhirat nanti. Tidak layak bagi seorang peminta-minta kecuali dengan 3 hal. Fakir miskin yang benar-benar tidak mempunyai sesuatu, utang yang tidak bisa terbayar, dan penyakit yang membuat seseorang tidak bisa berusaha. Kisah ini menggambarkan baginda Muhammad Rasulullah SAW sedang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dengan membantu orang yang tidak mampu. Bahwa bantuan itu tidak berupa uang, tetapi juga berupa kail atau pekerjaan agar orang tadi mampu dan bisa hidup mandiri. Sebab kefakiran atau kemiskinan itu bisa menjerumuskan kepada jurang kekafiran. Kesalehan spiritual juga belum dikatakan sempurna sebelum dibarengi dengan kesalehan sosial. Hadirin dan hadirat sidang jalsah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dibatasi dengan waktu, akan tetapi ada pesan yang tentunya bisa kita ambil daripada tauladan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bahwa Rasulullah SAW di dalam melaksanakan tugas misinya tentu ada hal yang harus kita lakukan, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih yang kelima, bahwa Huzur sangat memahami bahwa pada kenyataannya manusia satu dengan yang lain tidak bisa berdiri sendiri, harus saling ketergantungan. Maka beliau menyampaikan, mencintai dan membantu orang lain adalah bentuk ibadah yang sangat besar dan sarana yang indah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Upaya jemaat ini untuk melakukan pengabdian kepada manusia di seluruh dunia, karena Islam mengajarkan untuk saling meringankan kesusahan atau penderitaan orang lain. Dan sebagaimana pengejawantahannya, jemaat ini memiliki Humanity First dan International Association of Ahmadiyah Architects dan Engineers atau IAAAE, yang merupakan sebuah organisasi yang diarahkan untuk proyek kemanusiaan, yang mana telah melakukan banyak kegiatan kemanusiaan yang dilakukan di berbagai dunia tanpa memandang agama, isu, suku bangsa, ras, atau latar belakang sosial. Yang diharapkan hanyalah meraih ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Hazrat Khalifatul Masih yang kelima juga menyampaikan, walaupun merupakan sebuah lembaga kemanusiaan yang independen, yang memiliki arah dan aturan sendiri, tetapi pada saat yang bersamaan lembaga ini didirikan oleh jemaah Muslim Ahmadiyah dan selanjutnya dikelola oleh para anggota Ahmadi. Humanity First telah mempelopori dalam mengembangkan ruang lingkup proyek-proyek kemanusiaan. Jadi Humanity First mempunyai ikatan yang sangat dalam dan kuat terhadap jemaat Muslim Ahmadiyah ini. Sehingga pada hari ini kebahagiaan bukan saja dirasakan oleh para anggota Humanity First, akan tetapi juga semua Muslim Ahmadi seluruh dunia. Oleh karena itu, sebagai seorang Ahmadi harus selalu berusaha memenuhi kewajiban kita dalam mengkhidmati orang lain semata-mata karena meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Khairun nas li anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mengikuti uswah hasanahnya dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.